Sutrimo menelpon ya, ke Febrio Adiono. Disusulah ke lokasi yang entah di mana itu nggak dituliskan. Lalu kemudian sudah tidak sadar dan mengeluarkan busa di mulut dan hidung. Ya, ini eksklusif ya, sekali lagi. Pada waktu kematian Sutrimo, ada pegawai kejaksaan yang juga kami dengar ikut menemani, ikut ke rumah sakit. Waktu itu adalah Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Jakarta Selatan, dan seterusnya. Dan ada bau amis di sini. Ada kecurigaan di sini sehingga dilaporkan oleh Bung Sabto. Betul ya? Silakan Bung Sabto, Anda melaporkan apa dari kasus Sutrimo ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan tentang pasal 282 KUHP baru. Soal apa itu? KUHP maksudnya? Ya, KUHP. Obstruction of Justice. Obstruction of Justice. Ya. Menghalang-halangi penyidikan. Ya, penyidikan. Karena di sini setiap stasiun TV hanya menayangkan apa namanya yang namanya tentang korupsinya saja, korupsi. Padahal yang berani yang menampilkan waktu itu saat kematian Pak Sutrimo hanya di News Rakyat Bersuara. Ya kan? Nah, di situ waktu itu masih sepi itu ya. Ya, tapi di kemudian situ Rakyat Bersuara. Pak Sutrimo kan nggak dibahas sama sekali, dikesampingkan lah. Ya kan? Nah, di situ saya sebagai seorang hukum juga curiga juga. Saya sebagai seorang lawyer juga saya curiga. Kenapa ini nggak dibahas gitu, nggak diangkat di up gitu? Padahal bau amis, ada kecurigaan. Ya, kecurigaan. Nah, sedangkan yang menjemput beliau itu di rumah sakit yang bertanggung jawab di situ adalah Febrio Adiono. Febrio Adiono, FA juga inisialnya. Ya. Siapa dia itu? Staf administrasi di lingkungan Kejaksaan Agung. Pegawai kejaksaan ya? Iya, pegawai Kejaksaan Agung. Dan kalau boleh saya bertanya kepada pengacaranya ini, apakah benar Febrio Adiono itu mantan ajudannya Eva? Mantan ajudannya Febri Adriansyah. Iya. Oke, silakan. Saya tidak punya informasi itu. Enggak. Yang saya tanya, saya ulangin lagi. Apakah Febrio Adiono itu merupakan mantan ajudan dari Eva atau Febri Adiono? Febri Adriansyah. Saya tidak punya informasi itu. Tidak punya informasi katanya. Enggak punya informasinya berdasarkan apa? Ya kalau nggak punya informasi kan tidak. Iya kan, seenggaknya harus tahu juga dong peranan dari Febrio Enggak, tentang gini, kan nggak punya informasi artinya nggak punya Bung Febri Adriansyah, Febri Diansyah tidak punya informasi. Anda punya kecurigaan apa? Saya tanya sekarang kepada Anda. Kecurigaan saya. Oke, bahwa Febrio Adiono adalah ajudan dari Febri Adriansyah. Iya. Ada data yang mendukung misalnya. Kalau boleh buka di Google, silakan monggo dibuka. Dari itu sebelum kejadian ini. Iya. Oke, di sini ada Komisi Kejaksaan, Bu Ya. Bu Rita, oke. Ya, Rita Serena Kolibonso. Baik, Bu Rita, betul Febrio Adiono pegawai kejaksaan, saya tanya dulu. Iya, betul. Betul, dan dia adalah ajudan dari Febri Adriansyah? Dia yang disampaikan oleh penerangan hukum dari Kejaksaan Agung, dia memang terdaftar sebagai staf. Stafnya KPU. Febri Adriansyah. Tapi penempatannya itu tidak di terakhir di mana itu belum. Komisi Kejaksaan tentu kan juga mencari, nggak hanya menerima informasi. Apakah benar ia berhubungan dengan Febri Adriansyah, Febrio Adiono, FA itu? Ada masanya berhubungan. Artinya orang dekat juga? Ya, ada masanya berhubungan. Ini Komisi Kejaksaan, silakan. Berarti maaf Bu, berarti di sini Febrio Adiono itu orang dekatnya Eva juga. Iya, terus diakui. Oke. Oke. Nah, berarti di sini kan saya Anda mendapatkan data apa soal Febrio Adiono? Soal Febrio Adiono ini pegawai kejaksaan, Anda mendapat data apa? Ia ikut mengantarkan Sutrimo yang akhirnya tewas. Dari awal saya dari awal. Saya ya. Oke, silakan. Nah, apa peran Febrio Adiono? Di sini kan ada kejanggalan. Oke. Satu, dia di rumah sakit Muhammadiyah di Taman Puring. Iya.
dia mengakui bahwa dia adalah familinya saudara Sutrimo. Oke. Nah di situ jelas ada suratnya kalau bisa ditampilin, Ya. ya kan? Nah Anda di situ udah kan kirim kan? ya penanggung jawabnya kan dia kan? Iya, iya. Ya kan? Oh, Anda mengakui, dia mengakui waktu itu. Iya, penanggung jawabnya Jadi dia. gini sebentar, Nah. Sutrimo itu sakit, ya. Iya. Sakit saya nggak tahu ya. Iya, iya. Keluar busa dari Dari mulutnya. mulut dan hidung. Dari mulut dan hidung. Iya. Kemudian kan dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Muhammadiyah, Puring Jakarta Taman Puring, Selatan. Jakarta Selatan. Oke, di sana diakui bahwa Sutrimo ini adalah familinya Febrio Adiono. Mengakui. Febrio ini mengakui. Iya, Febrio. Anda mendapat data itu ya? Oke. Iya. Boleh ditayangkan juga kok, ada kok dia buktinya. Iya. Kalau Silakan, nanti sambil kita tunggu ya. Nah, itu dia. Oke. Boleh Coba. saya jelaskan? Boleh, boleh. Depan? Oke. Ini eksklusif nih ya. Kayaknya saya belum pernah sedetil ini. Jadi Febrio Adiono, Nah, di sini mohon maaf Mas Aiman ya. hubungan Ini kan, kerabat. hubungan yang formulir kronologis yang bertentangan di bawah ini. Iya. Otomatis semua pengacara pasti tahu dong tentang ini kalau ada kematian janggal. Ya. Ya kan? Nah, di sini saya melihat di sini nama lengkap Febrio Adiono. Oke? Dan yang diakui nama ibu juga, beliau merupakan kerabat dekat dari saudara Eva. Benar, Bu? Betul. Bukan kerabat dekat. Enggak, Orang maksudnya dekat, ajudan. orang dekat. Bahasanya. Orang dekat. Dia adalah pegawai di kejaksaan. Iya. Dan orang dekat dari orang Febri dekat tadi. Adrian. Dan pada masanya ada hubungannya. Pada masa ada Oh, hubungannya. oke. Tapi Siap, Bu. tidak Oke. ada kerabat. Iya, iya, Bu. Makasih, Bu. Nah, di sini hubungan dengan pasien, kerabat. Kerabat berarti kan di dalam konotasi bahasa Indonesia itu saudara, famili, dan yang lainnya. Anda menduga ini penipuan ini? Ya ini penipuan. Nah, Oke. karena ini Febrio Adiono ini tidak diakui oleh keluarga dari pihak keluarga korban, Pak Sudio. Sebentar, di sini sudah bergabung Bu Aan ya, Bu Aan? Bisa bergabung, Bu Aan lewat Zoom ya? Halo? Halo? Oke. Halo? Iya, Bu Aan, Ya? suaranya kurang keras ini. Boleh? Kedengeran nggak? Iya kedengaran tapi nggak terlalu jelas. Mikrofonnya boleh didekatkan ke Ini ya? ya. Baik. Coba dicek lagi. Halo? Baik. Saya tanya, Febrio Adiono keluarga Sutrimo mengenalnya? Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal. Oke, berarti bukan kerabat pasti. Bukan. Baik, oke. Nanti saya tahan dulu Bu ya. Sambil memperbaiki audio, tolong diperbaiki dulu ya. Oke, kita balik lagi ke kertas tadi. Oke. Oke. Nah, di sini kan handphone sama nomor handphonenya bisa tahu dia dari mana. Si Febrio Adiono ini tahu Sutrimo ini nama lengkapnya. Ini padahal sedang sakit, jadi nggak mungkin ditambah, nggak mungkin dituliskan pada kan tapi pegang KTP Ya, segala macam. KTP segala Oke. macamnya. Ya. Tapi sampai sekarang kan KTP-nya entah di mana, dompetnya, handphonenya, Nggak jelas. ya nggak jelas gitu loh. Hah? Dia bisa nulis ini. Dari mana itu? Ya kan? Oke. Ini satu tanda tanya besar, bukan besar lagi, sangat besar. Ya kan? Ya kan? Oke. Keramat Pela, ya kan? Lokasi target kejadian. Kok dia bisa tahu gitu loh? Nih. Ini kan lokasi kejadian. Keramat Pela, ya kan? Dia bisa tahu dari mana? Aktivitas yang dilakukan sedang tidur, bangun Iya kan? tidur, keluar jam 6.37. Nah, ini kan yang ini nulis kronologi pasti- nih, ini kronologi ya. Oke. Ya kronologi, pasti yang nulis kan Febrio Adiono yang bertanggung jawab. Ini nama lengkap. Yang bertanda tangan di bawah ini Febrio Adiono. Ini dia yang Kita ngisi ya? tahu. Ini dia yang ngisi berarti, kemungkinan. Iyalah, ini tanda tangannya. Oke. Jadi kronologinya adalah sedang tidur, bangun tidur, keluar Iya. jam Tahu 6.37. dari mana gitu loh? Menelpon ke rumah Kan sakit, janggal. mengeluh sakit, disusul ke lokasi sudah tidak sadar. Tidak sadar. Kemudian mengeluarkan busa dari mulut dan hidung. Iya. Nah, dia taunya dari mana? Sedangkan pada jam waktu meninggalnya beliau kan nggak tahu. Beliau meninggalnya nggak tahu. Iya. Kenapa dia bisa tahu kronologis? Ya kan?
Kita balik lagi ke mindset kita. Pakai ini, Pak. Maksudnya si Febrio Adiono menemukan sudah meninggal gitu. Iya. Menelpon, Kenapa dia bisa nulis Ya, sakit? kenapa nulis di Yang kejadian tidak- Kerawang Sebentar, Pela, sebentar, Pak. ya kan? Kan gini nih, sebentar. Ini kalau saya baca kronologinya, kan ditelepon jam 6.37. Ya. Mengeluh sakit. Ya. Disusul ke lokasi oleh Febrio. Ini asumsi saya kalau dari kronologi. Iya, iya, iya. Disusul ke lokasinya nggak disebutkan di mana. Ya. Sudah tidak sadar. Kemudian mengeluarkan busa dari mulut dan hidung. Ah. Jadi sempat ditelepon menurut kronologi ini pukul 6.37 Sutrimo menelpon ya, ke Febrio Adiono. Disusulah ke lokasi yang entah di mana itu nggak dituliskan. Lalu kemudian sudah tidak sadar dan mengeluarkan busa di mulut dan hidung. Ya, ini eksklusif ya, sekali lagi. Artinya dua hal barang tadi, Ya. handphone dan KTP, semua terlihat jelas di sini. Nah, dari itu dia. menulis nama, Ya. ya, tanggal lahir ini kan lengkap banget hanya ada di identitas kita. Nah, ini dompet berarti alamat si Febrio jelas. tahu. Kemudian Ya. yang kedua, dia menerima telepon. Ya. Artinya ada komunikasi. Ada komunikasi. Komunikasi dilakukan dengan handphone. Ya. Nah, sekarang ketika menghilang, ini kan menjadi kejanggalan yang luar biasa. Kenapa si Febrio ini tidak menjelaskan kepada keluarga? Bahkan Ya. mungkin nanti bisa ditanya, apakah sampai dari meninggalnya sampai kemudian hari ini Febrio pernah menghubungi keluarga tidak? Oke, Nah, kita coba. itu dia. Oke, baik, Nah, terima kasih. Dan ini izin Ya. Mas Aiman. Dan di sini tercatat yang menandatangani Febrio Adiono. Andriono. Tertulis. Dan satu lagi itu handphone sampai sekarang, handphone, dompet atau isinya segala macam itu tidak Ada di keluarga? dikembalikan ataupun Tidak diketahui oleh keluarga. entah Oke. hilang, entah gimana, entah hilang, menghilangkan barang bukti. I don't know. Ini tanda tanya besar, ya I kan? see. Ini harus kita ungkap karena di sini poinnya di sini. Ya, ya. Izin Mas Eman, saya tangin lagi bahwa dari sini saja sudah kelihatan dia bisa mengetahui dan dia bisa menghubungi. Berarti kemanakah si Febrio Adiono? Oke. Ya, pertanyaan saya di mana Febrio Adiono? Silakan Anda muncul. Oke. Kalau Anda muncul berarti Anda laki-laki. Kalau bukan Oke. muncul berarti Tapi bentar. Bung Sabto ini Anda dari Pak Law Firm? Saya dari Tiger. Kongres Pemuda Indonesia. Oh, Ketua Umum Kongres Pemuda Indonesia. Oh, bukan ini ya? Bukan. Oke, baik. Ya, Oke. makasih banyak. Baik. Makasih, Bung Sabto. Tanya itu nomor teleponnya berapa itu tadi? Ada. Nomor teleponnya berapa? Terus Nomor telepon siapa? tangan siapa Pak? Itu kan ada Sebelah nomor kiri. telepon. Berapa itu nomornya? Nah, itu dia. Nah, untung ditanya sama Prof. Izin. Nggak, saya bisa baca itu. Ini diacak-acak ini. 0811. Ini yang ini. Berapa? Ya, oke. Nanti saya bacain Prof. Udah, saya tahu. Yang tanda tangan di bawah kiri itu tanda tangan siapa itu Pak? Febrio Adiono, bawah kanan. Sebelah kiri. Udah kayak diketik. Sebelah kiri perawat, tulisannya Oh, perawat. perawat. Oke, saya tanya ke Bu An. Bu An, selamat malam. Selamat malam Mas Aiman. Oke, suaranya kurang jelas tapi nggak apa-apa. Betul, ini pertanyaan yang kemudian paling krusial, paling penting menurut saya. Tidak ada handphone, dompet, dan barang-barang pribadi milik Sutrimo yang dikembalikan keluarga? Ke keluarga? Dikembalikan hanya KTP. Handphone? Handphone belum sampai sekarang. Di mana? Yang saya tanyakan juga nggak ada respon sampai sekarang. Nggak ada. Itu aneh dong. Dia, Ya, Pakaian terakhir yang dikenakan biasanya iya, pakaian dan seterusnya. tidak ada sampai sekarang. yang mengembalikan KTP itu siapa? Yang mengembalikan KTP siapa? Siapa? Yang mengembalikan KTP siapa? KTP itu dikembalikan oleh pengantar jenazah yang bernama A. Mahmud itu loh. Yang kebetulan kalau di media sudah ada fotonya, itu adalah memang kebetulan pensiunan tentara. Pensiunan tentara. Dia siapa itu? Maksudnya kaitan ke rumah sakit Taman Puringkah, Muhammadiyah, atau siapa? Jadi gini, kan ada 4 orang yang mengantar jenazah. Siapa aja? Yang mengantar jenazah itu dua orang itu dari pihak ambulans swasta. Oke. Jadi bukan dari rumah sakit Taman Puring, tapi Ambulans swasta, 2 orang. Betul. Yang 2 orang itu mengaku dari pengamanan. Pengamanan itu siapa? Setelah kemarin saya ke rumah, Pengamanan dari ambulans swastanya. bukan
akhirnya saya mendapat konfirmasi bahwa itu memang keamanan dimaksud adalah orang yang berjaga di rumahnya Pak Febri. Oh, artinya terkait Febri Adriansyah dong ini. Betul. Bung Febrio Adiono itu siapa? Dugaan kami memang ajudannya Pak FA. Oke, Febrio Adriono itu tidak ikut mengantar jenazah. Tidak ikut. Padahal dia ada di titik-titik krusial pada saat kematian almarhum. Betul, dan diduga yang menelpon keluarga menggunakan HP-nya Pak almarhum Sutrimo adalah Febrio Adiono, dugaan kami. Gimana nelfon ke keluarga menggunakan HP-nya Sutrimo? Betul. Yang HP-nya saat ini, jam 8.30. ya, yang HP-nya saat ini saya garis bawahi, hilang, tidak ada, tidak dikembalikan ke keluarga. Betul. Oh, janggal sekali nih. Padahal dia sebelumnya, Sutrimo sebelum ditemukan tewas misterius, dia ada di kampungnya di Banyumas. Pernah pulang, betul. Bukan. Ini kita bicara soal kronologis ya. Betul. Sebelum ditemukan meninggal, dia ada di kampungnya di Banyumas. Betul, pernah pulang. Lalu kemudian datang ke Jakarta dan nggak lama kemudian dalam hitungan jam meninggal. Oh, bukan hitungan jam. Boleh saya jelaskan Silakan. kronologisnya? Silakan. Jadi penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik, salah satunya adalah di beberapa lokasinya, di 12 lokasi itu kan tanggal 8. Ya. Nah, 8 apa tuh, bulan apa? Saya lupa bulan apa? 8 Juli. Juli, oke. Juli. Oke, baik. Sutrimo kebetulan sedang menjaga di rumah sebelahnya. Kemudian Rumah sebelah rumah siapa itu? masih punya Pak FA. Masih punya Pak Febri Adriansyah. Oke, silakan. Karena ketakutan yang bersangkutan pulang, kurang lebih kalau tanggal pastinya nggak tahu, tapi sekitar tanggal 10 Juli. Oke, ini kata keluarga ya, karena ketakutan. Keluarga. Sebentar, sebelum ke lanjut. Ketakutan karena apa? Dia pernah cerita nggak? Takut ke bawah-bawah. Takut ke bawah-bawah. Apa yang diceritakan? Takut ke bawah seperti apa misalnya? Ini cerita ke saksi ya, karena udah dituangkan juga dalam Bap. Iya, nggak apa-apa. Pulang tanggal kurang lebih 10 Juli itu Ya. hanya tidak membawa tas sama sekali, menggunakan celana pendek, hoodie, dan juga sandal jepit. Tidak bawa uang sama sekali. Tidak ada yang menyuruh pulang ya? Tidak ada yang menyuruh pulang. Yang menyuruh pulang memang pulang sendiri karena Naik ketakutan. travel, naik apa? Kurang tahu kalau itu. Oke, tapi dia sampaikan ke keluarga. Maghrib sampai. Oke, dia sampaikan ke keluarga kalau Sutrimo ini ketakutan. Betul. Ada yang mengancam? Karena tidak ada. Justru begini, takut ke bawah-bawah karena ada proses hukum itu. Izin Mas Saiman, saya mau nanya sama Ibu ini. Buahan, oke silakan. Ibu, saya boleh bertanya Bu? Saya ingin bertanya pada saat itu apakah soalnya di sini beliau menolak otopsi, benar Bu? Si Febrio Adiono. Pak Febrio menolak otopsi. Iya. Oh, jadi yang menolak Dia mengaku otopsi itu sebagai Febrio family Adiono ya? Bu, ya? Dia mengaku sebagai Mengaku kerabat. ya ngaku kerabat, benar Bu? Ya kan? Betul. Itu informasi dari? Oke. Iya. Yang membawa ke rumah sakit Taman Puring juga Febrio Adiono kan? Benar Bu? Kalau dia yang ada tanda tangan formulir ya dipastikan beliau. Iya. Nah maksud saya gini Bu. Berarti pada waktu saat mau diotopsi oleh dokter tersebut karena kejanggalan meninggalnya saudara Sutrimo, berarti yang tidak memperbolehkan dan mengaku keluarganya atau familinya itu adalah Febrio Adiono Bu, benar Bu? Halo Bu? Halo? Iya? Jadi begini. Iya. Saya klarifikasi dulu. Jadi Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring itu kelas C. Ya. Kelas C itu tidak bisa dilakukan otopsi di situ. Baik. Tapi menurut informasi pihak rumah sakit memang sudah menyarankan kepada saudara Febri Adiono ini untuk diotopsi di Rumah Sakit Fatmawati. Oke. Tetapi ditolak oleh Febrio Adiono. Yang bersangkutan karena kerabat terus menyampaikan
menyampaikan bahwa tidak perlu langsung saja dimandikan. Oke. Oh, Febrio Adiono itu saya konfirmasi ya ke Ibu ya. Itu menolak untuk dilakukan otopsi dan langsung mengatakan kepada perawat saat itu atau dokter ataupun tenaga medis, nggak usah diotopsi, langsung dimandikan saja. Betul, dan itu tidak konfirmasi ke keluarga di Banyumas. Dan ketika diantar jenazahnya ke Banyumas, Febrio Adiono tidak ikut mengantarkan. Tidak ikut mengantar. Dia hanya sempat mengabarkan dan mengakui namanya Febrio Adiono ke keluarga? Tidak, makanya tadi kami dugaan. Kenapa? Karena sebenarnya penyidik tinggal ngecek. Oke. Maksud, iya, itu Ada orang yang diduga, yang menurut Ibu diduga adalah Febrio Adiono menghubungi keluarga di Banyumas bahwa Sutrimo sudah meninggal menggunakan handphone milik Sutrimo yang sampai detik ini menghilang, lenyap. betul. Luar biasa. Saya boleh coba menambahkan? Boleh, Terus silakan. yang menyuruh dia pulang ke Jakarta siapa? Dari Banyumas, Ya. ini penting nih, dari Banyumas yang menyuruh untuk kembali ke Jakarta setelah dia pulang dari Jakarta dia ke Banyumas. Hingga transfer 5 juta. Iya nanti saya dari Banyumas kemudian siapa yang menyuruh balik ke Jakarta? Bu Aan. Menurut keterangan almarhum kepada saksi, Ya. memang yang menyuruh adalah Pak FA atau panggilannya Bapak. Saya Febri Adriansyah, betul. ex Jampitsus. Begitu keterangannya yang diterima. Febri Adriansyah yang menyuruh Sutrimo yang tadi ada di Banyumas untuk kembali ke Jakarta dan setelah di Jakarta meninggal. Iyalah. Iya. Luar biasa. Gini Bu, Bentar. izin Mas Aiman. Ada uang 5 juta yang diberikan kepada Sutrimo, saya mendengar gitu. Ya, itu uang siapa? Ya, jadi begini, tanggal 15 Juli 2026, siang jam 2, Ini pengakuan eksklusif ya, luar biasa ini. Maksud saya ini luar biasa. Silakan. jadi menurut keterangannya Sutrimo kepada saksi, karena saksi yang serumah ya saat itu, menyampaikan bahwa dia ditelepon sama FA, disuruh pulang ke Jakarta, tiket sudah dibelikan, lalu juga nanti di stasiun ada temannya 2 orang. Gitu. Stasiun di mana? Di stasiun Purwokerto. Oke. Oh, dari Purwokerto sudah dijemput. Oke. Purwokerto, betul. Siapa yang jemput di situ? Kita tidak tahu. 2 orang, oke. Tidak tahu. Cuma Sutrimo berangkat sendiri ke stasiun Purwokerto. diantar sama saksi. Saksi, ketemu 2 orang itu. Tidak ketemu karena kan nggak boleh masuk. kalau Oke, diantar. sudah ada 2 orang di situ, kabarnya begitu. Lalu kemudian datang ke Jakarta menggunakan kereta api dari stasiun Purwokerto. Iya, tadi yang terkait uang, begitu diperintah pulang, Ya. Sutrimo menyampaikan, Pak, saya nggak punya uang, untuk ke stasiun pun nggak punya. Oke. Karena memang kemarin saya pergi nggak bawa uang, pulang nggak bawa uang. Oke. Lalu menurut keterangan Pak Sutrimo, saya transfer sekarang juga. Dan menurut informasi saksi memang sudah ditransfer sebesar 5 juta. Itu sih sebentar lagi juga akan ketemu, betul nggak ada transfer 5 juta. Sebentar, saya akan transfer sekarang juga, itu kata Febri Adriansyah. Menurut saksi. Itu keterangannya. Yang transfer itu kemudian dari rekening Febri Adriansyah atau dari rekening siapa? Kan kelihatan buku tabungannya. Kita tidak tahu. Kita tidak Belum tahu ditemukan. rekening siapa. Betul. Rekeningnya sampai sekarang tidak bisa diakses, tidak bisa ditemukan. Sebentar lagi kita sedang proses. Nanti ketemu. Sedang proses. Oke. Ya, izin Bu. Dan sebentar. Setelah datang ke Jakarta, itu kan ketahuan tuh. Berapa lama kemudian meninggal? Oke. Menurut Sebentar, yang kirim Sebentar, uang. Pak. Jadi yang kirim uang yang 5 juta itu FA. FA, betul. Oke, silakan. menurut keterangannya begitu. Hmm. Oke, jadi berdasarkan bukti chat WA yang masih ada Ya. dari 19 Juli 2026 sampai dengan kematiannya di 23 Juli 2026, almarhum Sutrimo itu memang bekerjanya adalah mengamankan rumah utama FA, yaitu rumah di Jalan Radio 1 nomor 15. Radio dalam itu ya. Kita tahu karena memang ada bukti WA-nya dan juga videonya. Jadi sempat beberapa hari bekerja di sana, lalu kemudian meninggal. Dari pulang ya, dugaannya dari 15 Jadi, itu. pulang 15, meninggal 23 ya. Betul. Jadi kurang lebih kan perjalanan sekitar 6-7 jam naik kereta api, lalu kemudian bekerja di rumah radio dalam
Jakarta Selatan, milik FA. Halo? Ya. Tanggal 23 Juli baru kemudian ditemukan meninggal. Betul. Mas Saiman, jadi saya akan coba. Boleh. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa ini udah berasa kayak ruang persidangan ini jadinya. Jadi kita Ada hakimnya di sini. ada hakim juga. Jadi tensinya nih memang kencang sekali. Tapi kita mesti kembali lagi sekali lagi ya bahwa ini logika hukum. Sekali lagi Saya kira saya nggak setuju kalau memang ini dibilang ruang persidangan. Ini adalah rakyat bersuara. Jadi Iya, kalau Anda betul, yang betul, keberatan gitu loh, Tunggu dulu. ketika keluarga korban melalui kuasa hukum Setuju. menyampaikan Ini kebenaran. yang akan saya Nah, tambahkan. saya kira Anda Anda memiliki masih suka nih. tendensi Yang akan saya berikan jurnalistik itu terhadap namanya fakta disampaikan investigasi. gitu loh. Investigasi betul. Ya. Sebentar Jadi dulu. jangan Anda keberatan terkait Saya tidak dengan keberatan. maksud orang Saya untuk tidak bersuara. keberatan. Yang Anda akan saya telah sampaikan ini- menjustifikasi bahwa Ini tadi bukan ruang dulu. persidangan nggak Bukan bisa kayak dong. gitu. Sudah menggali fakta. Biarkan katanya. aja. Betul. Kan Gitu. saya bilang seperti ruang persidangan bagus dong. Artinya apa? Artinya ada diskusi yang baik Anda ya. telah Bentar dulu, menyimpulkan yang jangan potong disampaikan saya. itu adalah ruang persidangan. Bukan, ini adalah rakyat bersuara, Mas. Betul. Jadi Dan saya apa bilang yang tadi disampaikan oleh seperti ruang kuasa persidangan. hukum Sekarang- korban almarhum ini, saya Sebentar kira dulu, didengarkan sebentar saja dulu, brother. untuk kita nanti diskusikan. Apa yang kan akan gitu. saya sampaikan Anda pasti suka, oke? Iya. Satu hal di sini dulu. Jadi Enggak, saya jangan juga akan menyampaikan Anda Nggak, pasti maksudnya suka gini, juga. karena saya tahu, karena kalau Gitu dibilang loh. ruang persidangan nanti seolah-olah trial by the press. Bukan. Bukan. Oke. Sekali lagi bukan. Oke, Ada sekarang- investigasi, sekarang ada perhatikan pengungkapan baik-baik. fakta di Kenapa? dalam jurnalisme. Karena kita harus perhatikan juga penonton ini ada jutaan yang nonton. Jangan akhirnya pembicaraan kita sekarang ini dianggap sebagai kebenaran. Itu dulu. Ya. Dianggap sebagai kebenaran. Jangan dianggap sebagai fakta hukum itu dulu. Enggak, yang disampaikan yang mana Anda keberatannya? Semua yang kita bicarakan ini jangan sampai dimisinterpretasikan Bahwa sebagai saya tidak setuju. Jadi begini, Iya. apa yang disampaikan oleh kuasa hukum adalah Gawat fakta ini. versi Berarti kuasa jangan-jangan ada hukum. versi punya kuasa hukum. kepentingan di Bahwa sini. nanti ada fakta dari Bung Febri Adriansah. Betul. Silakan kan Pelapor begitu. yang pertama loh. Saya pelapor yang pertama. Betul, yang saya melaporkan. setuju. Makanya dari data Ya, itu, biar ada mari itu kita lihat juga dulu. Mari kita lihat dulu. Sekarang Ya. gini, fakta ada busa nggak di Data mulut? di Betul nggak itu? persidangan. Jawab dulu. Ada busa nggak di mulut? Ada. Nah, ini yang saya akan bahas. Anda pasti suka, oke ya? Santai dulu bang. Anda belum dengar saya ngomong, jangan emosi dulu dong, ya. Kebetulan ini menyangkut dan profesi saya. Saya sebagai seorang pilot, saya mempelajari sedikit tentang medical. Busa itu keluar dari mulut karena ada cairan di paru-paru yang dipus oleh udara. Bisa karena jantung dadakan, bisa karena toksik. Oke. Yang ada sekarang ini kan dugaan pembunuhan. Simpelnya gitu. Lalu harusnya diotopsi, tidak diotopsi sampai Anda melaporkan obstruction of justice. Ini Anda pasti suka. Saya punya data, udah saya siapin. Kita langsung lihat aja. Saya melihat dari kasus-kasus yang serupa dengan busa yang ada di mulut. Michelle Sindona tahun 1986. Pialang uang saksi kunci aliran dana, pingsan mendadak, kejang, keluar busa tebal dari mulut. Di Italia yang paling cukup keren ini Mani Pulite tahun 1990, staf keuangan dan perantara rahasia, politisi dan aparat korup ditemukan tewas di mobil. Ini juga sama, keluar busa. Terus kemudian Roberto Calvi di Inggris, Italia tahun 1982, Guts Banker tergantung di jembatan, busa juga. Terus kemudian kita lihat juga Alexander Litvinenko, Inggris tahun 2006, ini agen intelijen, itu busa juga. Ya, poinnya Jadi, apa? yang saya sampaikan adalah, Ya. yang kita fokuskan itu sebenarnya adalah satu, ini semua bagus datanya. Tapi yang harus menjadi saksi kunci adalah kenapa sampai keluar busa. Belum ada yang tahu. Nah, makanya data yang saya sampaikan tadi itu adalah paralelism. Kita Ntar dulu. juga masih menunggu hasil ekshumasi. Makanya. Jadi nggak ada di sini yang menyimpulkan. Ini bukan Anda menyimpulkan. udah kayak paling benar aja Oh, saya lihat bukan di paling sini, benar. Gitu. Jangan potong Jadi saya, kita sama-sama brother. menunggu ini, Tunggu Mas. dulu. Ya? Kita sama-sama menunggu. Iya, Nah, jadi jangan pertanyaan Anda saya. bilang, Bang, tadi Tunggu Anda dulu. menyimpulkan seperti Nah, di persidangan gitu, nggak bisa. Anda kayak gitu. nggak relevan. Anda nggak. Bukan, Ntar Anda dulu, yang ntar tidak dulu. relevan. Anda membatasi orang untuk menyatakan pendapatnya Tidak. gitu loh. Nggak boleh. Lah Anda barusan motong saya gimana? Ya, saya juga belum ada berbicara di sini. Anda terus yang berbicara dari tadi. Gitu loh. Fokus dulu, sebentar dulu. Jadi ini kan belum jadi kalau selesai. ada pendapat orang, silahkan didengarkan pendapat Loh, orang saya masing-masing. setuju justru Jangan tadi Anda menyalahkan itu bagus pendapat sekali orang. datanya. Itu nggak tidak boleh menyalahkan. kayak Anda yang gitu. mengatakan menyalahkan. Anda, Bentar dulu. Anda berarti Jadi ada begini, tendensi Bang. kepentingan di sini gitu loh. Udah gini dulu, gini. Sebentar dulu. Sebentar. Kalau ini dituding sebagai trial by the press, dia nggak bisa membedakan dengan namanya investigative news investigation. Betul, dan tidak ada yang mengatakan itu, ya. Biar kita cool, biar kita dengar. Ya, kita cool dulu. Sebentar ya, Oke. tenang ya, tenang.
yang disampaikan oleh Bu Aan, yang disampaikan tadi oleh dia, Bang Sabto. sampai muncul data tentang Febrio Adiono, Setuju. itu fakta investigasi. Itu satu. Yang kedua, ketika Anda masuk ke soal busa, itu memang masih dalam posisi ekshumasi. Betul. Jadi ada dua hal yang berbeda. Saya setuju. Sebentar dulu. Nah, dari dua fakta yang berbeda itu, yang mau ditelusuri lebih dalam adalah sesungguhnya siapa Febrio Adiono. Peranannya di situ. Sebentar, dengar dulu. Kita ingin clear supaya kita memang tidak melakukan trial by the press, Yes. tapi kita memang fair dengan dunia media seperti ini, kita melakukan investigasi secara terbuka. Bisa kita pertanggungjawabkan. Aan, Anda misalnya. Yang ketiga, ketika kita bisa pisahkan tadi dalam motif investigasi, maka muncul, kok handphone nggak ketemu? Kan gitu kan? Kok handphone hilang nggak jelas nih gitu. Dompet hilang. Sebentar. Setelah dompet hilang, handphone nggak ketemu. Dan berikutnya, kenapa tiba-tiba disuruh balik? Dengan 5 juta, motifnya apa? Dengan menyebut, iya Pak FA memanggil. Loh. Dan mengakui bahwa dia memang kerja di jalan radio dalam satu itu. Jadi ada beberapa fakta-fakta baru dari investigasi malam ini yang perlu didalami lebih lanjut. Gitu temuannya, gitu ceritanya. Oleh karena itu, saya menyampaikan satu hal, di mana data-data tadi bagus sekali, ya. Jadi sebenarnya kita tuh satu pemahaman, cuma hanya ada sedikit perbedaan di awal. Jadi saya tuh menyambung endingnya, karena data Anda tadi penting sekali dan saya sangat setuju, tidak masuk akal sampai KTP bisa hilang tapi ditulis alamatnya. Justru yang saya melakukan pendekatan adalah medical approach-nya. Karena jenis KTP yang saya tidak hilang Pak, KTP tidak hilang. KTP Kan justru yang dikembalikan. Dikembali hanya Oke. KTP. Nah, yang saya baca adalah diabetesnya 600. Ada nggak diabetesnya yang saya baca itu angka diabetes itu sampai mencapai 600, di mana itu bisa men-trigger mulut berbusa. Tetapi pertanyaannya adalah sampai detik ini kalau orang sampai 600 itu jalan pun pincang pasti. Ada nggak histori bahwa dia itu pernah ke dokter dan periksa? Itu yang harus kita periksa dulu. Kalau selama Jadi gini, saya mau nanya. Jadi mulut berbusa itu bisa jadi karena diabetes. Sutrimo meninggalnya bisa jadi karena diabetes. karena laporan yang diumumkan ke publik itu 600. Nah, ini yang mengagetkan Tadi saya. diakui kok. Salah satunya bisa karena paru-paru. Endema paru-paru bisa juga karena toksik. Bisa toksik. Itu diakui, itu benar. Persoalan pokoknya biarkan ekshumasi itu berjalan. Kita tunggu nanti. Karena Benar. maaf harus kita bilang di sini. Harus kita bilang di sini. Sebentar. Iya. Harus kita bilang di sini tak seorang pun yang bisa memutuskan hasil ekshumasi. Betul. Itu poinnya Makanya, tapi bahwa sebenarnya. ada fakta-fakta pendukung, Aiman, sebentar. Itu fakta yang harus kita karenanya kumpulkan. yang kita masukin adalah data-data yang terungkap. Mari kita lihat yang secara posisinya artinya begitu. begini loh. Maaf Pak, sebentar. Ini mengenai masalah busa. Ya. Saya pun di dalam pengalaman mengadili kasus kopi sianida, ya, justru di mulut Jessica Mirna. Oke. ya, itu berbusa. Ya. Ya. Dan hanya hitungan detik kalau sianida itu. Jadi tidak hanya apa yang dikatakan oleh abang tadi, beberapa yang terjadi di luar negeri. Betul. Indonesia sendiri aja sudah. Saya sebenarnya ingin mengangkat persoalan ini dari segi pemeriksaan hakim. Nanti kita akan dengarkan dari Prof. Mudah Binsar. membuktikan ini di balik kematian. Apakah Sutrimo itu pembunuhan atau karena mati meninggal karena diabetes? Mudah untuk membuktikannya. Mudah membuktikannya. Kita buktikan nanti. Oke. Tapi ini bukan trial by the press. Ini adalah fakta dari seorang hakim yang merupakan bagian dari jurnalisme investigasi. Selain juga data-data tadi. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Red Bersuara.